Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Berapakah nilai ideal BTO yang disarankan oleh Baber-Johnson? A. 30-40 pasien dalam periode 1 tahun. B. Maksimal 40 pasien dalam periode 1 tahun. C. Maksimal 30 pasien dalam periode 1 tahun. D. Minimal 40 pasien dalam periode 1 tahun. E. Minimal 30 pasien dalam periode 1 tahun. Jawabannya adalah C. Maksimal 30 pasien dalam periode 1 tahun. Pembahasan. Berapakah nilai ideal BTO yang disarankan oleh Baber-Johnson adalah maksimal 30 pasien dalam periode 1 tahun. 2. Laporan tentang ketenagakerjaan rumah sakit terdapat pada RL berapa? A. RL 1, B. RL 2, C. RL 3, D. RL 4, E. RL 5. Jawabannya adalah B. RL 2. Pembahasan. RL 2 berisikan data ketenagaan yang dilaporkan periodik setiap tahun. 3. Laporan tentang data kunjungan dan data 10 besar penyakit terdapat di RL berapa? A. RL 1, B. RL 2A, C. RL 2B, D. RL 4, E. RL 5. Jawabannya adalah E. RL 5. Pembahasan. RL 5 merupakan data bulanan yang dilaporkan secara periodik setiap bulan, berisikan data kunjungan dan data 10 besar penyakit. 4. Untuk mengetahui efisiensi pemakaian tempat tidur dalam periode tertentu adalah A. BOR, B. ALOS, C. TOI, D. BTO, E. Semua benar. Jawabannya adalah B. ALOS. Pembahasan. ALOS adalah untuk mengetahui efisiensi pemakaian tempat tidur dalam periode tertentu. 5. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien, sehingga mahasiswa dan peneliti dapat belajar dan mengembangkan ilmunya dengan menggunakan dokumen rekam medis. Aspek apa yang digunakan rekam medis tersebut? A. Aspek administrasi, B. Aspek hukum, C. Aspek pendidikan, D. Aspek keuangan, E. Aspek dokumentasi. Jawabannya adalah C. Aspek pendidikan. Pembahasan. Aspek pendidikan adalah rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien, sehingga mahasiswa dan peneliti dapat belajar dan mengembangkan ilmunya dengan menggunakan dokumen rekam medis. 6. Rumus yang digunakan untuk menentukan lamanya rata-rata tempat tidur kosong disebut A. BOR, B. ALOS, C. TOI, D. BTO, E. Semua benar. Jawabannya adalah C. TOI. Pembahasan. TOI adalah rumus yang digunakan untuk menentukan lamanya rata-rata tempat tidur kosong. 7. Bagian bertanggung jawab meneliti kelengkapan isi dan perakitan dokumen rekam medis sebelum disimpan di rak disebut A. Assembling, B. Coding, C. Filling, D. Indexing, E. Pelaporan. Jawabannya adalah A. Assembling. Pembahasan. Tugas assembling adalah bagian bertanggung jawab meneliti kelengkapan isi dan perakitan dokumen rekam medis sebelum disimpan di rak. 8. Laporan tentang data morbilitas rumah sakit terdapat pada LR berapa? A. RL 1, B. RL 2A, C. RL 2B, D. RL 3, E. RL 4. Jawabannya adalah E. RL 4. Pembahasan.
RL4 berisikan data morbiditas atau mortalitas pasien yang dilaporkan periodik setiap tahun. 9. Berikut merupakan informasi yang dapat informed consent kecuali A. Biaya, B. Jenis tindakan medis, C. Resiko, D. Alternatif tindakan lain, E. Semua benar. Jawabannya adalah A. Biaya. Pembahasan. Berikut merupakan informasi yang dapat informed consent, jenis tindakan medis, resiko, alternatif tindakan lain. 10. Pernyataan tentang rekam medis yang tidak benar. A. Kesalahan isi rekam medis dapat diperbaiki dengan melakukan penghapusan. B. Isi berkas rekam medis milik rumah sakit. C. Informasi rekam medis milik pasien. D. Pembetulan kesalahan dapat dilakukan dengan mencoret lalu diberi paraf. E. Semua salah. Jawabannya adalah A. Kesalahan isi rekam medis dapat diperbaiki dengan melakukan penghapusan. Pembahasan. Pernyataan tentang rekam medis yang tidak benar adalah kesalahan isi rekam medis dapat diperbaiki dengan melakukan penghapusan. 11. Rumah sakit menggunakan rekam medis elektronik dalam pengelolaan data pasien. Untuk mengaksesnya, saat login, petugas wajib menggunakan username dan password masing-masing. Fungsi yang diterapkan dalam kasus tersebut: A. Penyimpanan, B. Keamanan, C. Pengolahan, D. Komunikasi, E. Penyajian. Jawabannya adalah B. Keamanan. Pembahasan. Fungsi dari keamanan adalah rumah sakit menggunakan rekam medis elektronik dalam pengolahan data pasien. Untuk mengaksesnya, saat login, petugas wajib menggunakan username dan password masing-masing. 12. Berkas rekam medis merupakan milik A. Pasien, B. Dokter, C. Rumah sakit, D. Bidan, E. Penegak hukum. Jawabannya adalah C. Rumah sakit. Pembahasan. Berkas rekam medis merupakan milik rumah sakit. 13. Isi berkas rekam medis merupakan milik A. Pasien, B. Dokter, C. Rumah sakit, D. Bidan, E. Penegak hukum. Jawabannya adalah A. Pasien. Pembahasan. Isi berkas rekam medis merupakan milik pasien. 14. Pada tanggal 20 September 2021, Ibu Sari berobat ke Rumah Sakit Medika. Seminggu kemudian, kontrol tetapi lupa membawa kartu identitas berobat atau KIB. Apa yang harus dilakukan petugas pendaftaran? A. Meminta Ibu Sari mengambil KIB terlebih dahulu. B. Membuatkan nomor rekam medis yang baru. C. Menanyakan nama dan tanggal lahir Ibu Sari dan mencari di kartu indeks utama pasien. D. Menanyakan kapan berobat terakhir. E. Tidak boleh berobat karena tidak membawa KIB. Jawabannya adalah C. Menanyakan nama dan tanggal lahir Ibu Sari dan mencari di kartu indeks utama pasien. Pembahasan. Pada tanggal 20 September 2021, Ibu Sari berobat ke Rumah Sakit Medika. Seminggu kemudian kontrol tetapi lupa membawa kartu identitas berobat atau KIB. Apa yang harus dilakukan petugas pendaftaran? Menanyakan nama dan tanggal lahir Ibu Sari dan mencari di kartu indeks utama pasien. 15. Dokumen rekam medis setiap dibutuhkan harus diambil dengan cepat. Oleh karena itu, diperlukan alat yang diletakkan sebagai pengganti dokumen tersebut agar memudahkan filling. Apakah alat yang dimaksud? A. KIB, B. KIUP, C. Ekspedisi, D. Outguide, E. Buku peminjaman. Jawabannya adalah Outguide. Pembahasan. Outguide adalah dokumen rekam medis setiap dibutuhkan harus diambil dengan cepat. Oleh karena itu, diperlukan alat yang diletakkan sebagai pengganti dokumen tersebut agar memudahkan filling. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!